Anda ini kan diboikot ya, Hmm. banyak tanda tangan petisi 58 orang dari media sosial, gimana tanggapannya? Ya, itu konsekuensi dari seorang public figure ya. Namanya artis, selebriti, itu harus menjaga attitude-nya, sikapnya, perilakunya. Karena netizen kita ini sangat sensitif dan peka. Mereka juga melihat ketika seorang artis atau public figure bersikap tidak etis, melanggar susila dan lain-lain, pasti itu ada sanksi sosial gitu, dan itu menjadi konsekuensi. Yang disayangkan adalah reaksi dari yang bersangkutan. Mestinya cepat-cepat meminta maaf dengan tulus kepada pihak-pihak yang langsung berhadapan dengan dia ya, dan apa ya, nggak perlu lagi ada sindir menyindir lah di sosmed, dan uh, segera berkomunikasi dengan baik-baik ya. Jadi ada satu omongan dari Ruben gini, kalau sebenarnya minta maaf dengan baik-baik aja dan berkomunikasi dengan baik, semuanya akan selesai dengan cepat. Cuman hal itu tidak bisa uh, terwujud gitu. Jadi akhirnya jadi panjang masalahnya kemana-mana. Bang, tapi untuk menegaskan aja, dari Ruben sendiri cerita nggak sih kayak sebelumnya sama Jordi seperti apa sampai akhirnya ada ancaman dari Jordi langsung nih mengancam pengen menyebarkan aib yang sebelumnya tidak pernah terpublik di sosial media. Ya, di situ dia bilang, di situ dia sedihnya Ruben. Kenapa bisa ada statement dari uh, adiknya sendiri ya? Dia bilang gini, setiap manusia termasuk dia, termasuk Ruben itu tidak ada yang sempurna. Pasti banyak punya masalah, punya aib, punya masa lalu gitu. Dan uh, kata Ruben ya silakan aja kalau itu memang Jordi mau katanya seperti yang diomongin sama Jordi, ya silakan aja gitu kata Ruben. Dan yang sedihnya adalah dia merasa itu adiknya yang dia urus, termasuk keluarganya, yang dia ingat pesan orang tuanya. Orang tuanya sebelum meninggal tuh berpesan untuk titip keluarga adik pada Ruben. Jadi Ruben tuh tulang punggung keluarga lah. Dia peduli dan ngurusin keluarga. Ya pastinya adiknya juga ya, namanya Jordi gitu. Dan membesarkan bisnis bareng segala macem. Endingnya seperti ini kan ya sedih lah. Siapa sih yang gak sedih ya berkonflik sama keluarga sendiri ya, terutama keluarga inti ya, adik, kakak, atau orang tua. Itu yang bikin dia, aku lihat Ruben agak terpukul sebenarnya. Tapi dia berusaha kuat. Dan dia bilang gini, kenapa aku ngomong, aku serahin ke Tuhan, ke Allah. Aku disindir lagi, dia bilang, pakai agama segala macam. Dia bilang, ya kalau nggak dilarin ke Tuhan terus larin kemana gitu. Harus minta tolong kemana, harus seperti apa gitu. Ya Ruben bilang dia masih banyak punya kekurangan, tapi dia berusaha jadi orang yang lebih baik, terutama jadi seorang ayah yang baik. Dan itu yang sedang diperjuangkan sama Ruben sih gitu. Bang Ruben kan berarti begitu kenal dengan sosok adiknya ya Bang. Namun sekarang istilahnya berseberangan. Ruben sendiri tahu nggak sih Bang alasan akhirnya kok jadi berseberangan sama adiknya? Apakah faktor lingkungan atau apa Bang? Ah, dia nggak ngomong secara detail ya, itulah Ruben gitu. Sebenarnya masalah dia dengan Wenda ini yang sekarang rame ini kan sebenarnya akumulasi ya dari sekian lama komunikasi yang tersumbat lah, yang bermasalah. Nah, teman-temannya, teman-teman dekat tuh nggak pernah tahu, dia nggak pernah cerita. Dia orangnya lumayan mendem ya gitu. Maksudnya selama dia bilang gini, gue pikir gue kuat gitu. Makanya dia banyak diprotes sama teman-teman dekatnya. Kenapa nggak cerita? Gitu. Kenapa nggak bilang, kan kita mungkin bisa bantu komunikasiin ke Wenda atau lain-lain gitu.
ke Jordi gitu. Ruben bilang jawabannya adalah ya dia pikir dia bisa handle masalah ini sendiri gitu, bisa kuat dan sabar, tapi ternyata situasinya makin buruk gitu yang terjadi gitu. Tapi perihal Sarwenda nih Bang, dia kan siap menghadapi gugatan ya atas soal mungkin abang sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya aku melihatnya dengan situasi yang sekarang ya, kita lihat sendiri ya, kita udah tahu lah ada petisi, ada cancel culture, ada itu artinya udah bukti bahwa netizen kita, masyarakat kita sudah bersikap memutuskan dan terkesan kan jadi negatif dan merugikan Wenda sendiri. Saran aku sih cari jalan tengah yang terbaik. Jadi buat Wenda, buat Ruben, sama-sama merendahkan sayapnya untuk kepentingan anak-anak. Jadi memang bagaimanapun co-parenting itu harus jalan bareng. Jadi harus membesarkan anak bersama-sama itu sih. Kalau masalah konflik sih bisa diselesaikan dah mestinya dengan baik. Karena kalau enggak ini yang rugi dua belah pihak. Jadi nggak ada untungnya juga untuk uh, gas-gasan gitu ya, untuk ngotot-ngototan. Karena pasti dampaknya akan makin buruk kalau tidak cepat diselesaikan dengan baik gitu. Bang, negasin lagi. Berarti bukti chat yang dikasih tahu Ruben itu lebih menegaskan ke tentang anak apa tentang pribadi dia aja nih, pribadi keegoisan antar orang tua gitu. Ya, fokusnya lebih ke dia memang sulit untuk ketemu anaknya dengan putusan pengadilan. Jadi kan sebenarnya nggak susah ya, misalnya 3-4 hari di Wenda, 3 hari di Ruben misalnya gitu ya. Nah itu susah untuk kayak begitu. Jadi ada aja gitu apa percakapan atau situasi yang sulit diwujudkan gitu, dan komunikasi langsung ke anak-anaknya lihat handphone juga kan kita udah tahu ya seperti apa, dibalasnya lama dan lain-lain gitu. Itu yang bikin Ruben sedih sih gitu. Jadi ya mestinya sih aku berharap ini masalahnya cepat selesai, karena kalau enggak ini bisa melebar kemana-mana. Ada juga kan rekaman dari uh, adiknya Wenda yang kita tahu beredar, itu juga kan uh, bisa jadi masalah secara hukum juga gitu. Jadi Ruben bilang dia mau fokus ke soal anak-anak, tapi kalau ternyata ini jadi merembet kemana-mana, yaitu konsekuensi yang harus dihadapin sama Ruben dan orang-orang yang bersangkutan. Jadi ini buat pesannya buat orang-orang sekitar Wenda juga, segeralah untuk mencari solusi untuk menyelesaikan ini secara baik-baik dan bijak, karena kita juga khawatir kalau ini jadi kemana-mana kan arahnya, jadi nggak ada yang diuntungkan lah untuk hal-hal kayak gini. Kita cari yang jalan tengah aja yang damai. Ya. Bang, sedikit lagi. Sip. Ini ini kan ini netral aja ya. Ya mungkin kan namanya seorang ibu pasti kan mempunyai rasa takut dan punya alasan kenapa dia nggak maksudnya nggak semudah itu untuk menemukan anaknya dengan Ruben. Ya alasannya mungkin emang agak sensitif gitu dari yang sendiri, memaklumi nggak sih apa gimana, apa sebaiknya tuh nggak usah ketakutan terlalu sejauh itu gitu. Namanya seorang ibu ya, apalagi anaknya juga perempuan. Ya ketakutan apa? Coba yang ditakutin apa kira-kira? Ya kan itu bapaknya kan, itu kan bapak kandungnya gitu. Sama jangan sekarang anak-anak ditinggal sama ibu kandungnya. Yang ditakutin ya kita bisa lihat kalau terlihat kan ada masalah di situ. Nah, kalau di Ruben kan belum ada isu yang kenapa sih anaknya nggak boleh ketemu atau nginep sama Ruben misalnya 3 hari atau gitu. Itu yang aku belum ngerti juga sih kenapa gitu sampai segitunya. Tapi aku juga mau berpendapat kalau hak asuh anak jatuh ke tangan Ruben juga harus memberikan haknya
seorang Sarwenda, seorang ibu, untuk bisa ketemu dan berkumpul sama anak-anaknya. Jadi equal gitu, jadi adil gitu, nggak berat sebelah. Kecuali ada hal-hal yang memang secara hukum dan eh, secara psikis memang urgent untuk apa diasuh untuk salah satu orang tuanya aja gitu. Tapi semoga enggak lah. Semoga ini bisa berjalan baik-baik dua-duanya. Gitu.